Pak, Bu, kula mboten sah naik mimbar nggih. Mangke malah mboten ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sarapan apa dereng, Bu? Sampun sarapan apa dereng, Pak? Dereng napa sampun? Kok jawab salamnya lemes? Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah, hadir apa mboten? Wonosobo hadir, Pak? Hah? Belum. Mangke pas di tengah-tengah lah yuk hadir. Dan dari pimpinan daerah, pimpinan cabang sampai ke pimpinan ranting Muhammadiyah, dan juga tidak lupa Simbah Aisyah lulangge laras napa mboten, dan juga tidak lupa warga Nahdlatul Ulama yang juga hadir di tengah keramaian pengajian dalam rangka tahun baru Hijriah. Sungguh luar biasa. Dengan pengajian ini dapat mempersatukan seluruh umat Islam. Dan juga tidak lupa teman-temanku, Mas, halo, Mas-mas dan mbak-mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Semoga ganteng dan cantik wajahnya, tapi juga ganteng dan cantik akhlak dan budi pekertinya. Mudah-mudahan rajin ngaji, rajin sekolah, rajin membantu orang tua, pokoknya rajin dalam segala hal kebaikan. Semoga kita semua yang ada di sini menjadi generasi emas bangsa. Loh, kok bapak ibu mboten amin? Seneng mboten anake didongake? Nggih diamini. Calon-calon generasi emas bangsa. Loh, kok gantian putra-putrine sing mboten amin? Calon-calon generasi emas bangsa, calon ulama, calon mubalik, calon hafidh-hafidhah, calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon camat, calon lurah, kalau tidak ya calon RW, mentok-mentoknya calon RT. Loh, kok mesam-mesem, Bu? Pak RT kali Pak RW niku pejabat sing nomor setunggal mlebu wonten swarga. Mlebu wonten swarga. Lho kok saged Pak RT kali Pak RW niku
pejabat tanpa gaji, tapi jam kerjane 24 jam non-stop. Kemudian nopo enten teng berita KPK menangkap tangan seorang RT atau RW yang hendak melakukan penyuapan. Niku mboten enten. Nah enten nggih kebangetan. Yang penting calon-calon penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kula ngaturaken nyuwun pangapunten. Maksud saya berdiri teng mriki boten untuk nuturi, bukan untuk gurui, nopo malih menasihati. Karena tujuan utama saya kemari adalah untuk berlatih berdakwah, berlatih amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari hal-hal kemunkaran, dan juga untuk memberi motivasi kepada teman-temanku yang ada di sini. Sebelumnya perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya sinten Pak? Sinten Bu? Nah enten sing dereng kenal niki kebangetan. Mboten. Lah kula niku sampun terkenal teng warung-warung lan teng toko-toko. Malah kula niku sudah pernah lho masuk TV. Nggih, walaupun kalau dipikir ya, katanya orang itu kalau masuk TV itu kepenak. Tapi menurut saya enggak penak. Wong TV-ne kula niku cilik kok. Kula mlebu niku sumpek ora patut. Terus napa mboten? Terus kemudian saya bersekolah di SD Muhammadiyah plus Kota Salatiga. Mboten Solo lho, Salatiga. Mboten. Saya duduk di kelas 6 umur 12 tahun dan sudah disunat. Makanya nak saya belum disunat malah nanti kan ada khitanan masal, ambulannya langsung wiu. Oh kiai ini durung disunat. Walaupun saya ini sudah disunat, saya mengacungkan jempol kepada mas-mas, mbak-mbak gak ada loh ya, mas-mas yang sudah berani sunat. Karena sebenarnya walaupun saya ini sudah sunat, tapi pada hakikatnya saya itu belum berani sunat. Kenapa? Karena saya sunat itu terpaksa. Saya sunat itu terpaksa. Kenapa? Karena mau umroh, sidane disunat, engko umroh rasa, sidane disunat. Maka saya mengacungkan jempol pada anak-anak yang sudah berani sunat. Lah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, wong biasanya nak bar disunat iku lek awake lek gedhi. Wis umure 12 tahun. Wis disunat. Kok awake kok ijek cilik wae kan piye? Ada dua faktor kenapa saya ini badannya kecil. Faktor yang pertama adalah nama saya tercantum pada Al-Quran surah Al-Waqiah, wildanum mukhalladun. Wildanum mukhalladun itu anak muda yang selalu muda. Kalau awet enom nih. Kemudian faktor yang kedua, saya ini sering disebut dai kecil. Namanya saja dai kecil, awake kecil. Nak besok udah dipanggil dai besar ngoten. Mangke awake nggih besar. Itu sepintas perkenalan saya. Tadi nama saya siapa, Pak? Nama lengkapnya Mauza Kawali Sabtian.
dan yang lainnya tadi sudah dijelaskan di biodata. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Zat yang maha pengasih, tak pilih kasih. Zat yang maha penyayang, tak pandang sayang, yang telah memberikan kenikmatannya tanpa perhitungan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim, yang artinya, dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kita semua berdoa, semoga kita sedaya sing wonten teng mriki digolongaken sebagai tiang sing pandai syukur datang Allah Subhanahu wa taala, agar selalu ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya sesungguhnya jika engkau bersyukur maka akan aku tambah nikmatmu, namun jika engkau mengkufuri nikmatku sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka kita doakan yang pintar karena selalu bersyukur, mudah-mudahan tambah pinternya. Yang sehat karena selalu bersyukur, mudah-mudahan tambah sehatnya. Tidak ketinggalan buat para pengantuk karena selalu bersyukur, mudah-mudahan tambah ngantuknya. Tidak ketinggalan buat ibu-ibu sing kathah anak, karena selalu bersyukur memiliki anak, mudah-mudahan bertambah anaknya. Nggih disyukuri, itu kan amanah saking Gusti Allah. Nah, kita dapat mendidik anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang diuntungkan siapa? Juga orang tuanya. Tidak ketinggalan sing kathah utang, karena selalu bersyukur memiliki utang, mudah-mudahan bertambah tambah napa Bu? Tambah napa Pak? Tambah uangnya. Tidak ketinggalan sing pengantin baru, enten apa mboten niki? Tidak ketinggalan buat bapak-bapak, Pak, yang memiliki istri solehah, karena selalu bersyukur memiliki istri, mudah-mudahan tambah napa Bu? Tambah solehahnya. Maksudnya doa supaya tambah sakinah mawaddah warahmahnya. Amin ya robbal alamin. Kula ngomong ngeten niki mesti niki enten sing batin. Walah, kaya wis tahu wae. Leres napa mboten? Lho, kula niku pernah enten tiyang saking Jepara niku, rombongan sak mobil empet-empetan ngoten nggih. Datang ke sekolah saya, minta saya ngisi pengajian. Pak, niki tanggal sak niki bulan niki Wildan enten acara mboten Pak? Diteliti teng tanggalan, diteliti teng jadwal teng HP. Alhamdulillah mboten enten Pak. Nah, lajeng kula tanglet, Pak, lah kula kan ngisi nopo? Ngoten. Ternyata disuruh ngisi ngantenan. Disuruh ngisi ngantenan. Kula nggih grogi. Piye mboten grogi, samar makin nak dipaido ibu-ibu. Tapi sebenarnya saya tuh grogi, hampir saja tidak saya terima. Tapi
karena niku rombongan sak mobil empet-empetan saking Jepara. Nggih. Maka tidak ada kata lain selain sami'na wa ata'na. Nah, ngoten. Walaupun demikian kula nggih tetep grogi. Piye mboten grogi? Nak kula ngaturaken tentang salat. Insyaallah kula salat 5 waktu mboten bolong. Nak kula ngaturaken tentang ngaji, puasa dan lain sebagainya wis pantes mawon. Tapi jika saya disuruh ngaturaken cara membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, kula saged dibantah. Walah kaya wis geduk-geduke kuping kuwi to lele. Yang menjadi pertanyaannya, wong kula niki tasih alit, belum punya pengalaman nganten. Lah terus ngisine mripun kan ngoten. Nggih teko kula nyanyike. Aduhai senangnya pengantin baru telolet telolet. Ngoten. Duduk bersanding bersandang gurau telolet. Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpuh bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Tring 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 tring. Selain itu juga saya nyanyi indahnya bulan tak seindah wajahmu. Nah, niku nak pengantin baru seneng niku langsung dijawab na ngoten. Tapi kalau lama kelamaan tidak pernah dibuktikan, gur nyanyi tok, lama-lama jawabnya nggih boten na boten. Tapi manisnya madu tak semanis senyummu. Pret 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 pret. Karena tidak pernah dibuktikan. Kembali kepada syukur. Maka semoga karena kita selalu bersyukur, mudah-mudahan selalu ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdakwah dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari daerah ke daerah. Tidak sedikit penolakan yang dialami oleh beliau. Usiran, celaan, lemparan seperti lemparan batu, kayu, bahkan kotoran onta. Demikian pula saya Bapak Ibu, kula teng pundi-pundi niku nggih, nek ngisi nggih senengane dilempar. Saestu leres niki. Dilempar napa? Dilempar pisang goreng nyatane. Dilempar tempe kemul. Dilempar teh tadi malam, dilempar susu dan lain sebagainya. Itulah yang membedakan mubalek zaman sekarang dengan mubalek zaman dulu. Nanti nggak tahu sepulang dari sini mau dilempar apa. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu jamaah pengausan yang ada di sini. Karena barang siapa orang yang suka menyambung tali silaturahim, maka akan dipanjangkan umurnya dan juga diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sarahu ayyubsata lahu fi rizqihi
au yunsa'a fi asarihi falyasil rahim. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan juga ditangguhkan kematiannya, hendaklah menyambung tali silaturahim. Dan ini terbukti Pak Bu, saat saya diundang oleh Gubernur Maluku, Gubernur Maluku, Bapak Insinyur Haji Said Assegaf. Niku pulang biasa, buatan diamplopi loh Pak, buatan diamplopi loh. Tapi setelah terlewat 1 minggu, saking Maluku niku telepon. Pertamanya telepon ke Ustadz kulo. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Pak, Wildan dapat 2 paket umroh. Dapat 2 paket umroh. Ya terus Ustadz saya hubungi bapak saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Enten apa niki Pak? Niki Pak, Wildan kalih panjenengan angsal hadiah umroh. Angsal hadiah umroh. Tapi tanpa pikir panjang, bapak saya langsung, wah, mboten Pak, saestu ki panjenengan mawon. Mboten saestu ki panjenengan mawon. Ngoten. Lah, ditangkleti kalih orang-orang. Lho, Pak RW ngoten. Wong asal hadiah umroh, kesempatan kok mboten ditampani ngoten. Bapak saya jawabnya nggih santai. Walah, kula ki lak wedi to numpak pesawat. Benak-benake lampu kaya ngene wae. Wedi. Apa meneh numpak pesawat. Tapi bukan semata-mata karena bapak saya takut naik pesawat, tapi karena rasa terima kasih bapak saya kepada ustadz saya yang menggerakkan hati bapak saya untuk menyerahkan hadiah umroh kepada ustadz saya. Itulah hikmah dari silaturahim. Dan juga beberapa dulu pas saya kelas 4 kelihatannya, pas tablik akbar Jawa Tengah ya, pasti ini kan banyak yang kesana. Saat itu saya ditanya sama Pak Gubernur, Wildan, kamu habis ceramah di sini mau tak kasih apa? Saya jawab, minta foto Pak. Biasanya kalau orang-orang kan minta sepeda, minta handphone dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ditanya, tapi saya mikir, wong sekolah saya itu sudah nggak muat, wong muridnya itu hampir 1000. Niku sampun pindah-pindah tempat, mergo sekolahnya sampun boten muat. Kalau setelah itu jawab, Pak Gubernur, tapi Pak Gubernur kalau mau ngasih hadiah jangan tanggung-tanggung. Kula ngoten, cukup 1 atau 2 ruang kelas baru. Ngoten. Akhirnya Pak Gubernur janji, oke, saya akan ngasih kamu 2 ruang kelas baru untuk SD Muhammadiyah plus Kota Salatiga dan akan datang ke sana. Dan Pak Gubernur benar datang ke sekolah saya, datang ke sekolah saya, dan tidak sekedar rawuh, tidak sekedar rawuh, tapi setelah melihat bagaimana siswa-siswa di sana, kegiatan pembelajaran di sana, Pak Gubernur menyatakan kagum dan nambahi 2 ruang kelas baru lagi. Jadi totalnya 4 ruang kelas baru, bantuan dari Gubernur Jawa Tengah untuk SD Muhammadiyah plus Kota Salatiga. Itulah hikmah dari silaturahmi. Dan ini saya juga sangat mengapresiasi pengajian semacam ini, karena dengan pengajian semacam ini selain untuk memperingati tahun baru Islam, tapi juga dapat mempererat
tali persaudaraan kita. Tidak peduli dari organisasi mana dengan organisasi mana, dari suku mana dengan suku yang lainnya, semuanya berkumpul dalam pengajian menjalin suatu ukhuwah Islamiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memperingatkan kita agar selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tausimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Dan berpeganglah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, maka menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita semua berkumpul di sini dalam rangka memperingati tahun baru Islam. Sing kepinten Pak? Yang keberapa Bu? 1439 Hijriah. Nah niki, jika kita pikir itu dengan bertambahnya tahun itu maka akan bertambah usia kita atau umur kita. Tapi pada hakikatnya dengan bertambahnya tahun bukannya bertambah umur kita, tapi justru berkurang umur kita. Maka dengan momentum ini dapat kita jadikan sebagai kegiatan, sebagai dalam rangka kita bermuhasabah, mengoreksi kesalahan kita, dan jika ada kebaikan kita tingkatkan. Ini biasanya gising sepuh-sepuh karena Nabi Muhammad pernah bilang bahwa umur umatnya itu hanya sampai 60 tahun. Setelah itu bagi sing sepuh-sepuh garek mikir akhirat, khusus ngibadah. Tapi meskipun demikian tidak hanya untuk yang sepuh-sepuh, tapi juga buat yang muda-muda, terutama teman-temanku, para calon-calon generasi penerus bangsa. Tapi dengan datangnya bulan Muharram atau bulan Syuro yang mulia ini tidak dianggap sebagai bulan yang mulia. Ada sebagian orang yang menganggap bulan Syuro itu bulan angker, bulan suangar, bulan medeni. Maka tidak heran yang beranggapan seperti itu mau napa-napa tidak berani. Yang mau bangun rumah ditunda karena bulan Syuro. Yang mau ngadake pengajian seperti ini padahal hal yang positif malah ditunda karena bulan Syuro. Yang mau nikahan ditunda karena bulan Syuro.
Yang mau khitan sunat ditunda karena bulan Suro. Yang mau lahiran ditunda buatan Bu? Ditunda buatan Pak? Nekat karena sudah tidak bisa ditahan. Coba nak bisa ditahan, pastilah yo diampet. Harus napa mboten? Karena salahnya pemahaman, salahnya persepsi nggih tentang bulan Muharram atau bulan Suro. Maka salah juga cara menyongsong, cara menyambut bulan Muharram ini. Ada yang dengan datangnya bulan Muharram atau bulan Suro malah kungkum di rawa-rawa yang dianggap keramat. Nah, kungkum sih mboten napa-napa, wong niate bersih-bersih mandi, nggih. Tapi kalau niatnya itu biar mendapat kesaktian enten sing ngoten. Biar didekatkan jodohnya, didekatkan rezekinya dan lain sebagainya. Itu yang tidak boleh, yang salah. Kemudian ada juga yang dengan menyambut bulan Muharram atau bulan Suro malah ndelok kebo. Malah ndelok kebo. Nah, sekedar lihat kebo melestarikan budaya kita sih mboten napa-napa. Tapi niatnya itu karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus kita dasari dengan niat. Banyak yang niatnya itu malah ngalap berkahe kebo. Ngalap berkahe kebo. Kebo kok berkahe di nganu kan mboten niku nggih. Sampai ada yang niku berebutan keteleknya. Berebutan teleknya. Sing cowok-cowok mukake diolesi telek biar didekati cewek-cewek. Sing putri-putri ambil telek diolesi di muka. Nantilah akhirnya dikerubutin. Dikerubutin. Tapi bukan dikerubutin cowok, tapi laler. Ada juga yang dengan datangnya bulan Muharram malah nanggap dangdut. Malah nanggap dangdut. Itu sih masih mending. Tapi nanti kalau ditambah dengan jogetan-jogetan yang tidak sepatutnya, kemudian nanti ada minuman keras, judi dan lain sebagainya, itu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah beberapa peristiwa-peristiwa yang harusnya tidak kita lakukan di bulan Suro, yang tidak mendatangkan yang tidak mendatangkan rahmat dari Allah, namun justru mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bulan Muharram ini dapat kita jadikan juga sebagai bulan hijrah. Bulan hijrah dari dulu yang tidak baik menjadi baik. Sebagaimana hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, yang tujuannya untuk mencari tempat berdakwah yang lebih kondusif, yang lebih representatif, yang lebih aman, yang akhirnya membawa kita semua umat manusia menuju kegelapan, menuju cahaya terang. Minal dzulumati ilan nur, dari kemaksiatan menuju ketaatan. Minal maksiat ila taat, dan dari kemusyrikan menuju ke tauhid. Minal musyrik ila tauhid. Padahal sudah suatu kewajiban bagi kita semua umat Islam menyambut bulan Muharram, bulan Suro yang mulia ini dengan selalu berzikir, dengan pengajian seperti ini, dengan banyak berdoa, i'tikaf di masjid, dan dengan hal-hal positif yang lainnya. Dan ini mumpung nggih, di sini saya bertemu dengan teman-temanku juga. Ini kan ada beberapa anak-anak. Nah, biasanya kula niku ngisi pengajian, jamaahnya guru bapak-bapak karo ibu-ibu tok. Niku nggih
tegang. Mangke nak salah dipaido kula. Tapi nak kali anak-anak kan ceramahnya saged lebih santai. Kan ngoten? Leres napa mboten? Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku rubah dunia. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri generasi penerus bangsa yang ideal? Yang pertama tentunya kewajiban kita semua bagi umat muslim, yaitu adalah dengan menjaga sholatnya. Fakholafa mim ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah kamu pengganti yang jelek, yaitu yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Kelak mereka akan menemui kesesatan. As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah kuncinya surga. Maksudnya orang yang tidak sholat maka tidak ada hak bagi dia untuk masuk surga. As-sholatu kalra'si fil jasad. Tanpa kepala maka tidak ada kehidupan dalam jasad. Demikian pula tanpa sholat maka tidak bisa dia disebut muslim. Pak, Bu, jika kita didatangi tamu yang tidak punya kaki, masih ada kemungkinan kita terima, betul? Betul apa betul? Jika kita didatangi tamu yang tidak punya tangan, masih ada kemungkinan kita terima, leres? Leres apa mboten, Pak? Tapi jika kita didatangi tamu yang tidak punya kepala, apa yang akan terjadi, Pak? Apa yang akan terjadi, Mas, Mbak? Apa yang akan terjadi, Bu? Pasti ibu-ibu akan pingsan, semaput, karena itu jelas-jelas bukan manusia. Itulah gambarannya. Jika ada orang Islam yang tidak berzakat, masih dimaafkan karena mungkin dia tidak punya harta. Jika ada orang Islam yang tidak berangkat haji, masih dimaafkan karena mungkin belum mampu. Tapi jika ada orang Islam yang tidak sholat, maka tidak ada hak bagi dia untuk mengaku sebagai umat Islam, umat muslim. Apalagi niki anak-anak teng madulia, namanya kok madulia, mesti asal usulnya niki desa yang paling manis, namanya madulia. Madu niku kan manis ya, ini desa yang paling manis. Apalagi generasi penerus bangsa di madulia harus menunjukkan kita semua sebagai generasi yang unggul, generasi yang berkualitas. Salah satunya adalah dengan menjaga sholatnya. Misalnya saat azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, gak tak lanjut ke, dan tak lanjut ke nanti malah pada ke masjid. Nanti ada berangkat kerja, kotok. Ini kok icik wayah zuha, ini kok wis azan zuhur. Makanya enten sing ke masjid bukan untuk sholat, tapi guru pentung. Mana isopo kayak, ya mene kok azan ngoten. Maka sebaiknya saya hentikan azan saya. Nah, ngoten niku Pak Bu, pas kula teng Mekah. Leres to? Muadzane sae-sae. Bacaane nggih sae-sae. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Iku bablasan. Ngoten niku. Kula nggih langsung ATM. Napa Pak Bu? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, meskipun kula niki tasih alit, kula teng Mekah niku sampun ping pinten, Pak? Ping pinten nggih? Ping setunggal. Lho, lha nggih niku nggih hadiah. Wangel usaha kene. Leres napa mboten? Jangan sampai kita sebagai generasi penerus bangsa subuhnya kesiangan, zuhurnya kerepotan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isaknya ketiduran. Lah terus nanti kapan sih? Nah, ini juga sudah ada beberapa sing apal nih. Harus cepet-cepet ganti materi ini. Yang bapak-bapak dan ibu-ibu juga repot deh jadi petani, sholat senengane lali. Apa meneh yen waya tandur sholate sholatullah ala toha sholatullah salamullah ala yasin. Repot deh dadi pedagang, sholate digawe gampang. Opo meneh dagangane laris, hurung sholat ngakune. Monggo sesarengan sholatullah. Repot dadi pejabat, sholate diloncat-loncat. Apa meneh wayahe rapat, sholate dadi ra sempat. Sholatullah ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sedang jumtak jumjis. Jane lagune nak diteruske gayeng niki. Tapi sayangnya tidak ada musiknya. Nah, niki Pak Bu. Niki sing bedake mubalik cilik kalih mubalik sepuh. Nah, mubalik sepuh niku biasanya dicepaki. Tapi nah mubalik kecil bawa sendiri. Ngoten. Dan ini tadi kok pas saya lagi minum sambil duduk kok malah pada apa itu namanya meringis, pada ketawa kok meringis, ketawa aja. Ngapunten, pada ketawa. Lah niki kan nggih nganu napa niku? Adab to nggih. Mosok
minum sambil berdiri kan nonton. Nah, niki berhubung suara saya makin serak, maka izinkan saya mimik terlebih dahulu. Agar suaranya kembali cemengkling seperti tadi ya. Kemudian yang kedua, generasi penerus bangsa kita itu harus nopo Pak Bu? Jujur. Berbicara tentang jujur niki nggih sangat erat kaitannya dengan akhlak atau sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang yang baik budi pekertinya, santun perangainya, halus tutur katanya, jujur perkataannya, cerdas pikirannya, beserta sempurna akhlaknya yang hendak dijadikan teladan bagi siapapun, dimanapun, dan dalam hal apapun. Nah, ini diceritakan dalam buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Tadi dijelaskan dengan panjang dan lebar bagaimana akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kawan yang mengakui akhlak Nabi Muhammad, bahkan lawan pun banyak yang memuji akhlak dan sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sekian banyaknya akhlak dan sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, ada satu sifat yang paling menonjol dari beliau, yaitu kejujurannya. Dengan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan beliau itulah Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yang artinya nopo Pak? Apa Bu? Dapat dipercaya. Dan jujur ini juga merupakan salah satu perintah Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dipanggil orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman gak? Ya dijawab, hai orang-orang yang beriman. Loh, saya bilangnya hai kok jawabnya ya halo. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Namun yang membuat prihatin bagi kita di sini akhir-akhir ini, hampir setiap jam dan hari, sebagaimana kita lihat di surat kabar maupun televisi, perilaku jahiliyah marak kembali. Banyak orang yang berkata lain lidah lain di hati, berkata bertentangan dengan hati nurani. Padahal Allah telah memberikan keluasan rizki yang tidak pernah henti. Yang jadi pejabat sudah digaji tinggi, yang jadi pegawai sudah ada remunerasi, yang jadi guru sudah ada sertifikasi,
Tapi sayangnya untuk guru TPQ yang belum ada sama sekali. Kalau tidak percaya silahkan tanya sendiri. Ada yang kekayaannya tanah pekarangan luas lengkap dengan rumah loji dengan garasi berisi mobil mewah bermerek Mercy, furnitur mahal dari kayu jati, ruang tamu tersedia meja kursi, ruang keluarga ber-AC lengkap dengan televisi dan VCD, dan lemari berisi pakaian penuh bermerek serba luar negeri. Meskipun demikian tetap tidak mau bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati. Bahkan masih ada yang nekat korupsi, ngapusi, dan melakukan pungli. Syukur masih ada melalui pengajian ini yang tidak sekedar untuk menjalin persaudaraan umat Islam masa kini, tapi juga untuk mendekatkan kita kepada akhlak Nabi. Kita amalkan pada kehidupan sehari-hari agar menjadi manusia yang terpuji. Kelak di akhirat dimasukkan surga dengan ditemani para bidadari. Amin ya robbal alamin. Yang bapak-bapak ditemani bidadari. Lah yang ibu-ibu nanti cari sendiri. Maka kita semua sebagai calon-calon generasi penerus bangsa, mari kita membekali diri kita, biasakan diri kita berkata jujur. Kita tularkan sifat jujur dimanapun, kapanpun, dan dalam hal apapun. Dengan kita mengatakan perkataan yang bohong, hati akan selalu diliputi rasa gelisah, badan terasa payah, urusan selalu bertambah, hidup pun semakin susah. Namun sebaliknya, jika kita mengatakan perkataan yang jujur, nasib selalu mujur, hidup pun semakin makmur. Dan ternyata jujur juga akan menghantarkan kita kepada surga. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah." Wajib atasmu berkata jujur, karena jujur itu menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan kepada surga. Mbak, Bu, niki sampun apa dereng? Sampun kesel apa dereng? Nih, karena saya ini seorang tamu, diibaratkan seorang mayit, jadi diapa-apakan pun mau. Kemudian ciri-ciri generasi penerus bangsa yang ketiga adalah harus imbang antara iman dan ilmunya. Berbicara tentang ilmu niki nggih sangat erat kaitannya dengan membaca. Hampir mustahil orang yang berilmu tanpa membaca. Bahkan surah pertama, ayat pertama, perintah pertama yang diberikan Allah kepada umat manusia adalah bukan perintah untuk syahadat, mboten. Bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk zakat, bukan perintah untuk puasa, bukan perintah untuk haji, dan juga bukan perintah untuk berdakwah. Tapi perintah pertama yang diberikan Allah kepada umat manusia adalah perintah untuk membaca, perintah untuk iqra. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama
bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Coba kita menengok sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, terutama di saat kekhalifahan Harun ar-Rasyid, dikenal dengan The Golden Age Story of Islam atau sejarah keemasan Islam, di mana wahyu Al-Quran digali dengan fondasi iman dan dikembangkan dengan ilmu pengetahuan yang melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi rujukan ilmunya sejak dulu hingga sekarang. Ibnu Sina sebagai ahli kedokteran, Ibnu Khaldun sebagai tokoh sosiolog, Al-Khawarizmi sebagai ahli matematika, Al-Razi, Ibnu Rus dan lain sebagainya. Namun kehebatan, kejayaan para tokoh-tokoh muslim pada waktu itu sekarang seakan menjadi kenangan. Kita tertatih-tatih, terengah-engah, susah menggapai zaman kejayaan itu kembali. Salah satu faktornya adalah budaya baca yang dulu digembirakan, budaya baca yang dulu menjadi kebiasaan, sekarang tidak lagi menjadi kebiasaan bagi kita. Saya ngomong begini enten sing protes, ada yang protes, terutama dari kalangan pemuda dan remaja. Siapa bilang saya ini turun budaya bacanya? Saya ini loh, bangun tidur belum cuci muka sudah baca. Mau masuk kamar mandi baca, keluar kamar mandi baca, mau sarapan baca, berangkat sekolah baca, sampai mau tidur lagi baca. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang dibaca? Yang dibaca bukan buku pelajaran, yang dibaca bukan buku-buku Islami, yang dibaca juga bukan kitab suci Al-Quran, tapi yang dibaca apa Pak? Apa Bu? WA, WhatsApp, Facebook, BBM, Instagram, Line, Twitter, email, Skype, WeChat dan lain sebagainya. Loh, kok hafal? Lah tadi sudah saya hafalkan. Ayat mengenai Iqra, siapa yang punya? Islam, karena sudah kita ketahui ayat pertama yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia adalah perintah untuk Iqra. Tapi yang menjadi pertanyaannya, siapa yang memakai semangat tersebut? Justru dipakai oleh orang-orang Eropa. Kenyataannya orang-orang Eropa menjadi lebih maju, berkembang pesat, lebih unggul daripada kita karena budaya bacanya yang tinggi. Maka jika kita ingin mengulang masa kejayaan itu kembali, maka kita gelorakan kembali, kita kampanyekan kembali, kita budayakan kembali, kita biasakan kembali budaya baca tersebut. Pak, Bu, sampun kesel napa dereng? Jenengan dereng kesel. Lah kula entar mesake mas-mas kami kon berdiri terus, sikile ora pegel. Nonton. Dan ciri-ciri mubalik bagus. Mubalik bagus. Niku nak diundang malih. Nak mboten diundang malih, ada kemungkinan mubaliknya kurang bagus. Lah mangke nak tak sampaike sedaya. Mangke nak diundang malih bingung ajeng nyampaike apa.
Maka sebaiknya saya akhiri ceramah saya. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun jika lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, jazakumullah khairan katsiro kepada beliau saudara Wildan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita ambil semua hikmahnya, dapat memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua menjadi lebih baik dan selalu bersemangat dalam beramal ma'ruf nahi mungkar. Menuju acara yang kelima, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Musbihun. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saderengipun kula maos donga mbok menawi bapak-bapak, ibu-ibu tasih terkesima dengan mubalik kita pada siang ini. Oh, nih. Mila sumangga kita nyuwun karena Gusti Allah, mugi-mugi khususipun warga saking Ranting Madulya badhe kesawaban, badhe ketularan utawi bahasa sanes badhe pikantuk berkahipun. Amin Pak nggih. Masyaallah, luar biasa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu diantaranya. Atau doanya Nabi sinten Zakaria napa sinten? Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Duh Gusti, muga panjenengan kersa maringi dumateng kula keturunan ingkang kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang saleh. Nah, itu barangkali termasuk kula anake tasih alit. Saya juga berkepikiran mungkin sami kalian bapak ibu, indah dinikahi putrane sapa, alin didik prigi. Nah, diantaranya lah doa ini ibu, doa, kecuali ikhtiar yang lain. Nah, niki komentar mawon, mugi-mugi donga kita ingkang badhe kita panjataken saestu mangke badhe estu napa nggih menginspirasi kita untuk bisa hadir kader-kader kita penerus bangsa ini seperti Mas Wildan ini. Saderengipun semonggo kita istighfar lumiyin paling boten ping 3 sarang-sarang. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل بر والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.